Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Surga terdengar, malaikat pun Kita bergemar. surga terdengar, malaikat pun bergemar. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergema, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergetar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya. Nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya. Malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih, yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa. Singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Surga terdengar, malaikat telah gemar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Malaikat pun kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Nyanyi glory haleluya. Yeah, Coach Silvana right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, Melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. sang juru selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Surga terdengar, malaikat pun Kita bergemar. surga terdengar, malaikat pun bergemar.
cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih. Yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa. Singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya. Yeah, Kopsel Runner right here. Satu hati, satu cinta. Angkat pujian buat sang raja. Now it's time to praise the King of Kings, the Lord of Lords. He's my Jesus. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, Melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah lahir, telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Telah lahir, telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya, nyanyi glory haleluya. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar. Surga terdengar, malaikat pun bergemar. Terdengar, malaikat pun bergemar. Kemuliaannya memancar di padang Efrata, melimpahkan kesukaan yang ceria. Malaikat pun mengabarkan kabar sukacita. Sang Juru Selamat telah lahir ke dunia. Kita surga terdengar, malaikat pun bergemar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Malaikat pun bergetar, berkumandang sampai ke ujung dunia. Telah hadir Sang penebus dosa manusia. Sambut dia, puji namanya. Nyanyi glory haleluya. Kita surga bergema, singing haleluya. Malaikat dan semesta puji sembah dia. Karena telah lahir Tuhan Yesus Kristus, yang karena besar cintanya dia rela jadi penebus. Yang buta dicelikan, yang sakit pun jadi pulih. Yang lumpuh bisa berjalan, yang tak mati pun bangkit. Duka jadi bahagia, tangisan jadi tawa. Singing glory haleluya, puji Tuhan Yesus selamanya.
masih kosong di depan. Bapak Ibu maju ke depan, masih kosong di depan. Shalom. Majelis Gereja Toraja Jemaat Biring Kanaya dengan penuh sukacita mengucapkan selamat pagi dan salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Pemberitaan firman Tuhan pada ibadah saat ini disampaikan oleh hambanya Pendeta Manase Derandan STH. Shalom, hari ini kita berkumpul dengan hati yang penuh syukur karena kasih dan anugerahnya. Minggu ini kita diingatkan bahwa kita adalah harta kesayangan Allah, bukan karena kehebatan kita, tetapi karena kasih-Nya yang besar. Marilah kita datang kepadanya dengan hati yang rindu untuk memuji dan memuliakan Dia. Kita akan bermazmur dari Mazmur 100 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima. Mazmur 100 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima kita baca secara alternatif laki-laki dan perempuan. Mazmur 100 ayat pertama sampai ayatnya yang kelima kita baca secara alternatif laki-laki dan perempuan. Tulisan yang keluar dibaca oleh laki-laki dan tulisan yang ke dalam dibaca oleh perempuan. Pujilah Allah dalam bait-Nya, mazmur untuk korban syukur laki-laki. Bagi Tuhan, hai seluruh bumi. Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah kepadanya dengan sorak-sorai. Ketahuilah bahwa Tuhanlah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya Dialah kita, umat-Nya dan kawanan domba gembalaannya. Masuklah melalui pintu gerbang-Nya dengan nyanyian syukur. Ke dalam pelataran-Nya dengan puji-pujian, bersyukurlah kepadanya dan pujilah nama-Nya. Sebab Tuhan itu baik. Kasih setia-Nya untuk selama-lamanya dan kesetiaan-Nya tetap turun-temurun. Amin. Syukur dengan bergema.
Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Salam kepadamu dari segala orang kudus, kasih karunia Kristus menyertai kamu. Dan menyertaimu juga. Seperti yang telah disampaikan pada minggu sebelumnya, perjamuan kudus adalah suatu pelayanan yang Tuhan Yesus sendiri kehendaki untuk tetap dilakukan sampai Ia datang kembali dalam kemuliaan kerajaannya. Setiap kali kita makan roti dan minum anggur dalam perjamuan kudus, kita memperingati pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib, yaitu mati untuk menebus dan membebaskan kita dari kutuk dosa. Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tetap bersama-sama menyadari bahwa kita sering mendukakan hati Tuhan. Dan karena itu mari dengan segala kerendahan hati kita datang menyatakan pengakuan kita, ya Bapa yang penuh kasih. Di masa setelah Pentakosta ini, kami mengenang karya Roh Kudus yang Kau curahkan bagi gerejamu. Roh Kudus telah menghidupkan dan memimpin umat-Mu untuk menjadi saksi Kristus di dunia. Namun kami mengaku ya Tuhan, bahwa seringkali kami memadamkan nyala roh dalam hati kami. Kami lebih memilih diam ketika kebenaran harus disuarakan. Ampunilah segala dosa kami, perbarui hati kami dengan kuasa Roh Kudus, dan nyalakan kembali semangat untuk hidup kudus sebagai harta kesayangan-Mu. Bagi kita yang lemah, tiap hal boleh dibawa dalam doa padanya. Oh, betapa kita susah dan percuma berlelah bila kurang pasrah diri dalam doa padanya. Jika oleh pencobaan kacau balau hidupku, jangan kau berputus asa pada Tuhan berselalu. Yesus kawan yang setia, tidak ada tandanya. Ia tahu kelemahanmu, naikkan doa padanya. Kepada kamu sekalian yang tunduk dalam penyesalan, berita anugerah dari Allah diteguhkan kembali. Namun kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat Allah sendiri, supaya kamu memberitakan perbuatan-perbuatan yang besar dari Dia yang telah memanggil kamu keluar dari kegelapan kepada terangnya yang ajaib. 1 Petrus pasal 2 ayat 9. Amin.
Misalnya kita akan bersama-sama akan membaca firman Tuhan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja melalui bahan membangun jemaat. Kita persiapkan ketiga bahan yang telah disiapkan oleh Badan Pekerja Sinode Gereja Toraja. Keluaran pasal 19 ayat 2 sampai ayat 8a, Roma pasal 5 ayat 1 sampai 8, Injil Matius pasal 9 ayat 35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Kalau kita sudah siapkan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tunduk kepala mohon pertolongan Roh Kudus dan kita berdoa. Kami sudah ada di dalam rumah-Mu yang kudus ini Tuhan, dan ini boleh kami alami setelah Tuhan menyertai kami dalam sepekan lamanya. Bahkan semalam lamanya Tuhan sudah menyertai dan menjauhkan dari segala mara bahaya, dan tetap memberikan kami nafas kehidupan, dan atasnya kami ucapkan syukur. Dan dalam ibadah ini Tuhan, kami hendak membaca dan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kami selalu yakin Roh Kudus tetap hadir menguasai kami, sehingga apa yang kami dengarkan tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Berfirmanlah ya Roh Kudus, kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya, amin. Keluaran 19 ayat 2 sampai 8a. Keluaran 19 ayat 2 sampai ayat 8a. Firman Tuhan. Tuhan menampakkan diri di Gunung Sinai. Setelah mereka berangkat dari Refidim, tibalah mereka di padang gurun Sinai. Lalu mereka berkemah di padang gurun. Orang Israel berkemah di sana di depan gunung itu. Lalu naiklah Musa menghadap Allah, dan Tuhan berseru dari gunung itu kepadanya, "Beginilah aku katakan kepada keturunan Yakub, dan kau beritakan kepada orang Israel, kamu sendiri telah melihat apa yang kulakukan kepada orang Mesir, dan bagaimana aku telah mendukung kamu di atas sayap Raja Wali dan membawa kamu kepadaku. Jadi sekarang kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku. Maka kamu akan menjadi harta kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa. Sebab akulah yang empunya bangsa." Kami ulangi. Sebab akulah yang mempunyai seluruh bumi. Kamu akan menjadi bagiku kerajaan imam dan bangsa yang kudus. Inilah semuanya firman yang harus kau katakan kepada orang Israel. Lalu datanglah Musa dan memanggil para tua-tua bangsa itu dan membawa ke depan mereka segala firman yang diperintahkan Tuhan kepadanya. Seluruh bangsa itu menjawab bersama-sama, "Segala yang difirmankan Tuhan akan kami lakukan. Yang kami lakukan." Demikian firman Tuhan.
Pembacaan selanjutnya dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Roma pasal 5 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Hasil pembenaran. Sebab itu, kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita, Yesus Kristus. Oleh Dia, kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini, kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita, karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Oleh karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar, tetapi mungkin untuk orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin firman-Nya. Jemaat berdiri, kita menyanyikan haleluya. Kita lanjutkan pada pembacaan Injil Matius pasal 9 yang dimulai dari ayat yang ke-35 sampai pasal 10 ayatnya yang ke-8. Mari kita perhatikan dan saya bacakan untuk kita semua. Dengan judul belas kasihan Yesus terhadap orang banyak. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Melihat orang banyak itu, tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan kepada mereka, karena mereka lelah dan terlantar seperti domba yang tidak bergembala. Maka katanya kepada murid-muridnya, "Tuaian memang banyak, tetapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada Tuhan yang empunya tuaian, supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuaian itu." Yesus memanggil ke-12 muridnya dan memberi kuasa kepada mereka untuk mengusir roh-roh jahat dan untuk melenyapkan segala penyakit dan segala kelemahan. Inilah nama ke-12 rasul itu. Pertama, Simon yang disebut Petrus dan Andreas saudaranya, dan Yakobus anak Zebedius dan Yohanes saudaranya, Filipus, Bartolomeus, Thomas, Matius pemungut cukai, Yakobus anak Alfeus dan Tadeus, Simon orang Selot, dan Yudas Iskariot yang mengkhianati dia. Ke-12 murid itu diutus oleh Yesus dan ia berpesan kepada mereka, "Janganlah kamu menyimpang ke jalan bangsa lain atau masuk ke dalam kota orang Samaria, melainkan pergi kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Pergilah dan beritakanlah kerajaan sorga sudah dekat. Sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta,
usirlah setan-setan, kamu telah memperolehnya dengan cuma-cuma. Karena itu beritakanlah pula dengan cuma-cuma. Demikian pembacaan kita, dan berbahagialah kita semua yang tetap dengan setia mendengarkan firman Tuhan dan berusaha untuk melakukannya. Kure sumanga puang. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, salam sehat, selamat hari Minggu, dan shalom. Tentu kita bersama-sama kembali menyatakan pujian dan syukur kepada Tuhan bahwa pada hari Minggu ini yang merupakan minggu ketiga setelah Pentakosta, kita kembali berhimpun di gedung gereja ini untuk menyembah Tuhan secara bersama-sama sebagai umat Tuhan, dengan satu penekanan menjadi harta kesayangan Allah. Sekali lagi, menjadi harta kesayangan Allah. Mendadi eanan napakaboroi puang. Ya, menjadi harta kesayangan Allah. Ya, harta sama bangsa jadi kuah kekayaan lah. Ya, sepakat kita ya. Ya, dan saya percaya kita semua yang hadir ini tidak ada yang tidak punya harta. Ya kan? Dan semua penduduk kota Makassar ini, ya, tidak ada yang bisa menyatakan bahwa saya tidak punya harta. Sekalipun dia hidup di kolong-kolong jembatan atau di rumah-rumah gubuk. Tapi kalau di Makassar belum ada ya orang yang yang hidupnya ada di kolong-kolong jembatan. Ya, jadi semiskin apapun seseorang, ya tidak bisa mengatakan bahwa saya tidak punya kekayaan. Dan dari sejumlah kekayaan yang ada pada kita, Bapak Ibu, saudara-saudara, paling tidak ada 1, 2, 3 di antara kekayaan itu menjadi kesayangan kita dengan pandangan masing-masing. Ada yang menyatakan bahwa ini sangat berharga bagi saya karena ia mengingat masa kecilnya. Mungkin harta itu waktu dia ulang tahun, mungkin ulang tahun ke-5 kah, diberikan oleh orang tuanya atau keluarganya, lalu kemudian ia menyimpannya dan mengatakan bahwa ini adalah harta kesayangan saya. Ya, mungkin juga di antara kita ada yang mengatakan bahwa harta ini menjadi kesayangan saya karena ini pemberian calon suami saya dulu, calon istri saya dulu. Ya, sehingga disimpan bagus-bagus. Kalau boleh tidak boleh dilihat orang. Ya. Kalau boleh tidak tersentuh sedikit pun, 1 titik pun debu. Karena itu ditempatkan di tempat yang khusus. Karena apa? Karena ini punya nilai tersendiri bagi kita. Nah, terkait dengan perikop pembacaan kita pada hari ini, Bapak Ibu, saudara-saudara, pertanyaan untuk kita ialah
bagaimana dengan kita? Bahwa sampai detik ini, apakah kita juga yakin dengan sungguh bahwa kita semua yang hadir ini bersama dengan saudara-saudara kita yang lain, bersama dengan saudara-saudara kita pada semua organisasi gereja yang ada, menyadari bahwa sesungguhnya kita ini adalah harta kesayangan Tuhan. Ya, tergantung respon kita masing-masing. Ya, terhadap pilihan atau panggilan Tuhan terhadap kita. Kita diingatkan tentang panggilan Tuhan terhadap bangsa Israel, bahwa mereka bukan hanya sebagai umat, tetapi sekaligus menjadi harta kesayangan Tuhan. Jadi sekali lagi bahwa orang Israel pada waktu itu bukan hanya sebagai umat, tetapi juga sekaligus menjadi harta kesayangan. Bisa jadi bahwa ada orang yang hanya menjadi umat, tetapi tidak tidak menjadi harta kesayangannya. Umat Tuhan secara keseluruhan di Bani Israel adalah umat, tetapi tidak semua umat itu menjadi harta kesayangan. Karena apa? Karena tarakosik. Nah, bisa dibayangkan Bapak Ibu Saudara-saudara, baru saja mereka melihat begitu kemuliaan Tuhan yang luar biasa yang Tuhan nyatakan kepada orang Mesir pada waktu itu, tetapi setelah itu mungkin hanya beberapa hari lalu kemudian melupakan semuanya itu. Lalu kemudian apa? Tidak mau lagi mendengarkan apa yang difirmankan oleh Tuhan. Tidak mau lagi taat terhadap apa yang mereka ucapkan, janji Tuhan ya kepada mereka dan janji mereka kepada Tuhan. Kita tahu Bapak Ibu Saudara-saudara bahwa gereja, yaitu siapa? Bapak Ibu Saudara dan saya, adalah lanjutan dari umat perjanjian lama. Kita yang meneruskan itu. Dan gereja sudah ditetapkan oleh Tuhan menjadi umatnya. Tetapi apakah semua anggota gereja itu menjadi harta kesayangannya? Mudah-mudahan. Tergantung respon kita terhadap apa yang kita dengar. Sahabat, biasa begini, tak dapat disangkal bahwa ada orang yang memang rajin sekali mendengar. Ya, rajin mendengar. Tapi orang sering katakan dia dengar tetapi keluar di sini. Bocor kapang tuh. Ya. Tapi juga ada yang katakan bahwa mantul. Masuk tidak ke sini tetapi tas susule. Berarti tak abang mentama to. Ya, kalau didengar dan terus atau berarti ada singgah sedikit. Ya. Mereka tidak mau lagi mendengar, ya, apalagi mau melakukan apa yang dipandang baik oleh Tuhan dalam hidupnya. Ya, sebab mendengar dan melakukan itu ya tidak bisa dipisahkan satu dengan yang lain. Ya, ini harus menyatu. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, pertanyaan selanjutnya ialah apa tujuannya? Lalu kemudian Tuhan memilih dan menjadikan gerejanya itu menjadi umat kesayangannya, menjadi harta kesayangannya. Ini ada tujuan mulia dari Tuhan. Tujuannya ialah bahwa supaya gereja ini tetap menjadi kerajaan keimaman, di mana iman kepada Kristus itulah yang menjadi fokus. Dan kemudian selanjutnya
ya umat ini kemudian dijadikan sebagai umat yang kudus, yang menjauhkan dan tidak dikuasai oleh dosa atau tidak larut dalam dosanya. Tetapi ketika ia berdosa, ia menyadari bahwa itu tidak baik, lalu menyatakan pertobatan dan penyesalannya kepada Tuhan. Dan dengan demikian, gereja harus menjadi contoh, ya, dari semua bidang kehidupan, bukan hanya bidang rohani, tetapi ya sebenarnya semua bidang kehidupan dalam dunia ini ya adalah bidang rohani. Cuma manusia yang tidak menjadikannya bidang rohani, hanya bidang rohani kalau mau ibadah, mau pembinaan dalam gereja dan sebagainya dan sebagainya. Ya, kalau di tempat usaha atau di tempat kerja ya bukan bidang rohani, ya, dan makanya orang sering memisahkan itu padahal tidak boleh. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, saya percaya bahwa kita semua yang hadir ini memahami benar tentang hal ini. Bahwa maksud dan tujuan Tuhan menempatkan gerejanya di dalam dunia ini tidak lain dan tidak bukan supaya gereja itu tetap menjadi kerajaan keimaman. Dan gereja itu tetap menguduskan dirinya, baik ketika berkumpul bersama-sama maupun juga ketika ya hidup secara pribadi lepas pribadi, melakukan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Ya, dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, kita sebagai gereja telah ditetapkan oleh Tuhan menjadi orang yang dibenarkan di hadapannya. Kita sudah dengarkan dalam Roma tadi bahwa setiap orang yang percaya kepadanya itu adalah orang-orang yang telah dinyatakan benar di hadapan Tuhan. Ya, sekalipun mereka itu tidak benar tetapi dijadikan benar. Dan dengan demikian ditetapkan menjadi umat Tuhan dan kemudian ditetapkan menjadi harta kesayangan Allah. Peliharalah itu. Ya. Dan dengan demikian Bapak Ibu saudara-saudara, tidak ada alasan bagi kita untuk kemudian khawatir dalam hidup ini dengan segala ya hal yang kita alami di tengah-tengah dunia ini. Dan pada hari ini Bapak Ibu saudara-saudara, kita akan melayankan baptisan kudus kepada ya anak kekasih kita Al. Ya. Mengapa ia harus dibaptis? Karena ia adalah warga kerajaan keimaman. Al adalah warga kerajaan Allah yang kudus, yang kepadanya sama dengan orang dewasa diberikan haknya sebagai warga gereja, sebagai anak Allah, ahli waris kerajaan Allah dan kekayaan Allah itu sendiri. Ya, sehingga dengan demikian pada hari ini kedua orang tuanya Pak Lesti bersama dengan Ibu Yuyun ya membawa anak kekasih kemudian menerima pelayanan baptisan kudus yang akan dilayankan oleh Majelis Gereja Jemaat Bering Kanaya kepada anak kekasih kita Al. Dan kemudian yang kedua bahwa sebagaimana yang sudah disampaikan bahwa hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus. Makna dari perjamuan kudus itu kita sudah mengerti, dan selama 2 minggu berturut-turut ya kita sudah merenungkan panggilan Tuhan yang telah disampaikan oleh Majelis Gereja bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan perjamuan kudus Tuhan. Dan oleh karena itulah Bapak Ibu saudara-saudara, di tempat duduk kita masing-masing dalam saat teduh, saya mengajak kepada kita semua untuk menyatakan komitmen kita secara pribadi untuk tetap menjadi harta kesayangan Allah di dalam Yesus Kristus.
Dan karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan bersama-sama akan mengikrarkan akan pengakuan iman kita berdasarkan rumusan pengakuan iman rasuli. Dan bersama-sama dengan segenap orang percaya pada segala tempat dan zaman, kita akan menyatakan dan mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli sebagai berikut. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir daripada Nama, yang dikandung oleh Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita masuk dalam akta khusus, dan yang pertama kita laksanakan adalah baptisan kudus yang akan dilayankan kepada anak kekasih Alvarez Dominic Sapke, dan kemudian sesudah itu akan dilaksanakan sakramen perjamuan kudus. Saudara-saudara sidang jemaat Tuhan, dengarkanlah perintah Tuhan Yesus Kristus tentang baptisan kudus demikian. Kepadaku telah diberikan segala kuasa di sorga dan di bumi. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Pelayanan baptisan kudus mengingatkan kita bahwa kita semua telah dikandung dan diperanakkan dalam dosa, sehingga jika kita tidak dilahirkan kembali, kita tidak dapat memasuki kerajaan Allah. Baptisan kudus mengajarkan supaya kita merendahkan diri di hadapan Allah dan menanti keselamatan serta pengudusan kita hanya dari Dia. Baptisan kudus memateraikan kepada kita pengampunan dosa dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu kita diwajibkan untuk hidup baru, yaitu mengasihi Tuhan Allah dengan segenap hati, dengan segenap jiwa, dan dengan segenap akal budi, dan mengasihi sesama manusia seperti diri sendiri. Dengarkanlah kesaksian Yohanes Pembaptis mengenai pelayanan baptisan kudus. Bertobatlah dan berilah dirimu dibaptis, dan Allah akan mengampuni dosamu. Yesus sendiri bersabda, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Sekalipun anak-anak kita belum mengerti akan baptisan kudus itu, janganlah hal itu menjadi alasan untuk tidak membaptiskan mereka. Karena mereka juga dibawa kutuk Allah oleh sebab dosa Adam. Akan tetapi telah difirmankan Allah kepada Abraham, bapa segala orang beriman, Aku akan mengadakan perjanjian antara aku dengan engkau
serta keturunanmu turun-temurun menjadi perjanjian yang kekal, supaya aku menjadi Allahmu dan Allah keturunanmu. Rasul Petrus pun menyaksikan hal itu tatkala ia berkata, sebab bagi kamulah janji itu dan bagi anak-anakmu dan bagi orang yang masih jauh, yaitu sebanyak yang akan dipanggil oleh Tuhan kita. Tuhan Yesus sendiri bersabda, biarkanlah anak-anak itu datang kepadaku, jangan menghalang-halangi mereka, sebab orang yang seperti itulah yang empunya kerajaan Allah. Sebab itu anak-anak harus dibaptis karena mereka adalah anak-anak Allah dan waris kerajaannya. Dalam hal ini ayah dan ibu berkewajiban menerangkan perjanjian Allah itu kepada anak-anaknya, menjadi teladan bagi mereka serta bertanggung jawab atas pendidikannya. Saudara yang akan menyerahkan anaknya untuk dibaptis disilakan untuk berdiri. Dan menjawab pertanyaan-pertanyaan di hadapan Tuhan di tengah-tengah jemaat. Yang pertama, yakinkah engkau bahwa meskipun anak-anak takluk ke bawah segala jenis sengsara, bahkan berada di bawah kutuk Allah karena dosa, namun Yesus Kristus telah menebus dan menguduskan mereka dengan darahnya, sehingga mereka patut dibaptis? Apakah Lesti Sakke yakin? Iya, saya yakin. Yuyun Kristianingsi Tandilino? Ya, saya yakin. Terima kasih. Yang kedua, mengakukah engkau bahwa Alkitab adalah firman Allah yang memuat pengajaran yang benar dan sempurna tentang keselamatan, dan yang isinya diterangkan dalam pengakuan Gereja Toraja? Apakah Lesti Sakke mengaku? Iya, saya mengaku. Yuyun Kristianingsi Tandilino? Ya, saya mengaku. Terima kasih. Yang ketiga, berjanjikah engkau di hadapan Tuhan dan jemaatnya untuk mendidik anak-anakmu kepada pengenalan akan Yesus Kristus serta menjadi teladan bagi mereka? Apakah Lesti Sakke berjanji? Iya, saya berjanji. Yuyun Kristianingsi Tandilino? Ya, saya berjanji. Terima kasih. Alvarez Dominic Sakke, aku membaptis engkau dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Amin. Gereja yang memberikan surat baptisan hari ini, bertanda bahwa anak kasih Alvarez secara administrasi sudah dibaptis di Jemaat Gereja Kanayan Makassar 14 Juni 2026. Yang kedua, pendeta mengasih pertanda dan sekretaris Ketua Frans Wiyanto tanda tangan dan kemudian capstone.
Raja Halik ini. Kiranya halik dunia Allahmu beranugerah beri dari Sion yang teguh berkatnya pada jalanmu. Sekarang Bapak Ibu Saudara-saudara, kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara dan anak-anakku, sebagai keluarga Allah, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Marilah kita mengucapkan syukur kepada Tuhan Allah kita dalam doa. Sungguh patut kita bersyukur dan memuji Tuhan Allah kita. Untuk itu mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami memuji-muji namamu ya Tuhan, Bapa yang kudus. Kami mengucap syukur atas segala kekayaan bumimu yang sungguh amat baik. Engkau menciptakan kami seturut dengan gambar dan rupamu, serta mengutus kami merawat bumi ini sebagai rumah bersama, agar kami dapat hidup bersama dengan saling mencintai seperti Engkau mencintai kami dan seluruh ciptaan-Mu. Sekalipun kami berdosa dalam kasih-Mu yang tidak terbatas, Engkau mengampuni dosa kami. Dan Engkau tetap setia pada perjanjian-Mu. Engkau membebaskan dan menuntun umat peliharaanmu dari perbudakan menuju tanah perjanjian. Engkau mengutus para nabi dan banyak orang yang setia kepadamu untuk memanggil umatmu berjalan bersama ke jalan kebenaranmu. Ketika saatnya tiba, Engkau mengaruniakan Yesus Kristus anakmu sebagai jalan kebenaran dan hidup. Kami bersyukur karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami terus mengenang dan ingin hidup di dalamnya bersama anak-anak kami. Dalam nama Yesus Kristus. Amin. Kita menyanyi ayat 1 dinyanyikan perempuan dan kemudian refnya itu dinyanyikan bersama, dan ayatnya di kedua oleh laki-laki dan kemudian ref dinyanyikan bersama.
saudara, Yesus Kristus sendiri menerima baptisan dan peneguhan dari Tuhan untuk menyampaikan kabar baik kepada orang-orang miskin, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan, dan penglihatan kepada yang buta, membebaskan orang-orang yang tertindas, dan untuk memberitakan tahun rahmat Tuhan telah datang. Pada hari Ia akan diserahkan, Yesus Kristus menganugerahkan perjamuan kudus untuk mengenang dan merayakan kematian dan kebangkitannya. Saat Yesus Kristus mengambil roti dan mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Lakukanlah ini sebagai peringatan akan aku." Sesudah makan, Ia mengambil cawan dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimateraikan dengan darahku. Lakukanlah ini setiap kali kamu meminumnya sebagai peringatan akan aku." Di sini kita mengenang dan merayakan karya penyelamatan dari Allah dalam Yesus Kristus dan mempersembahkan pujian kepadanya. Ya Yesus Kristus, kematian-Mu kami beritakan, kebangkitan-Mu kami rayakan, kesempurnaan kerajaan-Mu kami nantikan. Ya Tuhan, Allah semesta alam, Engkau hadir di dalam perjamuan kudus ini melalui Roh Kudus-Mu, agar kami dipersatukan dengan Yesus Kristus dan dengan semua umat-Mu di berbagai tempat. Dengan demikian kesatuan dalam Kristus dapat benar-benar terwujud. Taruhlah firman-Mu dalam hati dan mulut kami, agar kami mampu menjadi murid-Mu yang setia, membawa pengharapan di tengah keluarga dan masyarakat, hingga Yesus datang kembali dalam kesempurnaan. Sebab segala sesuatu adalah dari Dia, oleh Dia, dan kepada Dia. Bagi Dialah kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita yang telah dipersatukan oleh satu baptisan dalam Roh Kudus dan Kristus sebagai anak-anak Allah, marilah kita berdoa dengan mengucapkan doa yang diajarkan oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Demikian: Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah seperti di surga. Makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saya jemput kita untuk bangkit berdiri.
Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti dan anggur yang kelihatan ini hendaklah kita terima sebagai tanda dan materai dari pengorbanan dan persekutuan dengan Kristus, supaya kita dipelihara dengan roti surgawi, yakni Yesus Kristus. Janganlah hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan dengan iman kita mengangkat hati kepada Yesus Kristus, Tuhan kita. Silakan duduk kembali. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kembali saya mau jelaskan bagi kita bahwa setiap Bapak Ibu saudara-saudara yang akan mengambil bagian dalam perjamuan kudus, ya akan berjalan mulai dari belakang, dari depan, kemudian sampai di sini. Ya, demikian pun juga kalau sudah keluar tetap mengikuti alur ini, kita mengikuti alur jalan salib. Ya, jangan motong sebelah sana, tapi lewat di sini baru masukkan persembahan. Dan kemudian setelah selesai meja pertama, yang akan masuk dalam meja kedua sudah harus siap-siap. Kalau sudah keluar yang meja sebelumnya sudah harus disusul, ya, supaya durasi waktunya tidak terlalu lama. Ya, seperti itu. Satu yang mau bawa ke sana. Satu ke sana. Bukan. Roti. Satu tempat saja di sana. Ini taruh di sini. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan Yesus bersabda, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Dan karena itu buat bapak ibu saudara-saudara yang akan mengambil bagian pada meja pertama, kita mulai dari sayap kiri kanan. Baru masuk. Ya. Dari belakang.
Ibu Bapa, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah.
Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita mendengarkan firman Tuhan dari Injil Yohanes pasal 3 ayatnya yang ke-16 demikian. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Amin. Mari kita menyanyi perjamuan yang kudus. Kembalilah ke tempat masing-masing dan mengucap syukurlah di dalam doa. Ya, dan bagi Bapak Ibu saudara-saudara yang belum mengambil tempat pada meja pertama, silakan susul majelis gereja untuk masuk ke dalam. Ya. Tetap berjalan mengikuti meja. Tutup saja. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Ambillah dan makanlah. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan
saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan kita dengan darah Kristus. Minumlah kamu sekalian dari cawan ini. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di meja kedua ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Roma 5 ayatnya yang ke-8 demikian. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Kita menyanyikan Sekarang Aku Datang Membawa Dosaku. Kembalilah ke tempat masing-masing dan mengucap syukurlah dalam doa.
ini menjadi inti. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, minumlah kamu dari cawan ini menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan minumlah.
saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari 1 Petrus pasal 2 ayatnya yang ke-24 demikian. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib, supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu telah sembuh. Amin. Kita menyanyi, ya Tuhan aku sujud. Ya Tuhan aku sujud di kaki salib-Mu, memohon pengampunan, hapuskan dosaku. Tubuh Yesus, tubuh Yesus, makanan yang kudus. Darah Yesus, darah Yesus, minuman yang kudus. Kembalilah ke tempat masing-masing dan mengucap syukurlah di dalam doa. Dan buat Bapak Ibu saudara-saudara yang akan mempersiapkan diri untuk masuk ke dalam meja perjamuan yang keempat, disilakan bersiap-siap. dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah.
dan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Langsung saja. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di meja yang keempat ini kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan dari Yesaya pasalnya yang ke-53 ayatnya yang ke-5 demikian. Tetapi ia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Amin. Dan kita menyanyi, kulihat kedamaian. Masing-masing dan mengucap syukurlah di dalam doa.
Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, ini masih banyak yang kosong. Disilakan bagi Bapak Ibu, saudara-saudara yang belum mengambil bagian pada meja-meja sebelumnya, disilakan. Ya, kalau tidak ada lagi berarti ini adalah meja yang terakhir. Ya, meja yang kelima. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, roti yang kita pecah-pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah tubuhku yang diserahkan karena kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Ambillah dan makanlah. Bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, cawan minuman yang atasnya kita ucapkan syukur ini adalah persekutuan baru yang dimateraikan oleh darah Kristus. Tuhan Yesus bersabda, inilah darahku yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ambillah dan minumlah. Saudara-saudara, di meja yang kelima ini kita akan mendengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasalnya yang ke-22 ayatnya yang ke-17 demikian. Sebab anjing-anjing mengerumuni aku, gerombolan penjahat mengepung aku, mereka menusuk tangan dan kakiku. Amin. Perjamuan yang kudus, bekal untuk iman. Bekal untuk
bersungguhlah di dalam doa. Ibu bapak, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, karena Tuhan sudah menguatkan dan menyegarkan jiwa kita, marilah kita sekarang berkata dalam hati seperti pemazmur memuji nama Tuhan dan mengucap syukur kepadanya. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti burung Raja Wali. Sebab itu mulutku dan hatiku akan memuji Tuhan dari sekarang sampai selama-lamanya. Untuk itu Bapak Ibu Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Allah yang Maha Kuasa, yang merahmati kami dengan perjamuan kudus ini, kami mengucap syukur kepadamu dengan segenap hati kami, karena Engkau mengasihi kami dengan mengaruniakan anak-Mu menjadi pengantara dan korban yang satu-satunya untuk segala dosa kami dan sebagai makanan dan minuman untuk hidup yang kekal. Kami mengucap syukur karena Engkau mengaruniakan kepada kami iman yang benar, sehingga kami telah menerima segala perkara yang baik itu dan menguatkan kami dengan mengaruniakan Yesus Kristus dalam perjamuan kudus ini. Ya Tuhan dan Bapa kami yang setia, kami mohon supaya oleh pekerjaan Roh Kudus, perjamuan kudus ini menguatkan iman dan persekutuan kami di dalam Yesus Kristus. Kami sampaikan doa kami ini dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat yang sama dikasihi Tuhan, kita bersyukur atas segala berkat yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita semua. Olehnya itu, mari kita memberi ungkapan syukur kita kepada Tuhan lewat persembahan, dan kita dituntun dari nats persembahan dari Mazmur 100 ayatnya yang pertama sampai yang kedua. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai segenap bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai. Mengiringi persembahan kita lakukan Mazmur 105 ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga.
bermazmur terus tentang karyanya yang kudus. Dipersilahkan puji-pujian dari paduan suara atau vokal grup PPGT Jemaat Biringkanaya. Oh, rupanya tidak ada. Ya, kalau demikian, mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur kepadamu bahwa Tuhan tetap memberikan kami waktu untuk memuliakan nama-Mu, menyatakan persembahan kami, dan kami percaya bahwa semua itu bersumber daripada-Mu, yang kami persembahkan sebagai jawaban kami atas kasih Tuhan. Dan yang masih ada pada kami percaya Tuhan tetap memberkati dan menjadi kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan semua bentuk-bentuk persembahan kami Tuhan, kami yakin Tuhan tetap memberkati. Dan kami majelis gereja-Mu Tuhan tetap memberikan hikmat untuk menata atau mengatur penggunaan persembahan-persembahan jemaat-Mu untuk kemuliaan Tuhan. Firman-Mu telah kami dengarkan bersama, yang tetap mengingatkan kepada kami bahwa setiap orang yang percaya kepadamu telah menjadi umat yang Kau pilih dan sekaligus menjadi harta kesayangan Tuhan. Dan harta kesayangan inilah ya Tuhan yang akan menjadi ahli waris kerajaan surga, dan kami bersyukur bahwa itulah yang tetap menjadi pengharapan kami. Terima kasih atas firman-Mu, kiranya tetap menguasai hidup kami dalam pekan ini, bahkan dalam sepanjang sejarah hidup kami. Kami bersyukur ya Tuhan bersama dengan beberapa saudara kami yang pada pekan yang lalu, bahkan pada hari ini, seperti yang Tuhan nyatakan buat Iciara, Brendina, Rogang, Ito, yang Engkau tambahkan 1 tahun usia kelahirannya. Dan kami percaya bahwa Tuhan menganugerahkan kesempurnaan sukacita yang bersumber daripada-Mu, bersama dengan saudara-saudara kami yang Engkau akan tambahkan 1 tahun usia kelahiran mereka dalam pekan ini, bersama dengan saudara-saudara kami yang Tuhan tambahkan 1 tahun usia perkawinan mereka. Juga kami bersyukur bersama-sama Tuhan, bersama dengan segenap anggota jemaat-Mu yang menerima kenaikan pangkat, kenaikan golongan atau kenaikan jabatan, yang selesai dalam studi, yang sembuh dari sakit penyakit, dan berbagai macam kesuksesan yang lain yang dialami oleh anak-anak-Mu. Kami yakin Tuhan tetap menjaga. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa pelayanan-pelayanan kami dalam pekan ini akan Tuhan berkati. Tuhan tetap memberkati kami majelis gereja, pengurus OIG, guru-guru sekolah minggu, para pekerja gereja, tenaga magang, untuk menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau akan tetap memakai kami. Anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya pun juga Tuhan tetap memberkati, dan dengan penuh sukacita menyatakan pelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan. Dan kami bersyukur bersama-sama Tuhan bahwa alat-alat yang kami gunakan dapat berfungsi dengan baik, dan setiap kami yang Tuhan pakai dalam ibadah ini, kami yakin bahwa semua boleh kami lakukan, semua karena berkat pertolongan Tuhan.
Kami pun bersyukur bersama-sama atas kasih dan kemurahan-Mu yang Kau tetap nyatakan buat anak kekasih kami Al yang telah menerima pelayanan baptisan kudus hari ini. Kami yakin Al Tuhan tetap memberkati dalam proses pertumbuhannya sehingga ia tetap menjadi harta kesayangan dari Tuhan kami Yesus Kristus. Ya Bapa kami di surga juga kami bersyukur bahwa Tuhan telah menganugerahkan bagi kami perjamuan kudus sehingga kami dapat mengambil bagian di dalamnya, menyatukan hidup kami dengan tubuh dan darah Kristus, dan kiranya hal ini tetap menjadi bagian hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Ya Bapa kami di surga, kami pun berdoa buat anak kekasih kami Benandito Febrian Baratiku, anak dari Bapak Samayel Diksama dan Ibu Febi Fitriana. Kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati rencana ini sehingga anak kekasih kami Benandito dapat menerima pelayanan baptisan kudus yang akan dilaksanakan pada hari Minggu tanggal 21 Februari 2026. Kami pun tetap mendoakan ya Tuhan akan rencana saudara kekasih kami Valentio Pakombong dengan saudari Astrid Mangalik Palebangan yang merencanakan untuk memasuki rumah tangga yang baru, dan kami percaya bahwa Tuhan tetap memberkati rencana kedua saudara kekasih kami ini sehingga semua boleh terlaksana dengan baik dan mereka tetap mempersiapkan diri sebagai keluarga Kristen yang setia kepada Tuhan dalam segenap hidup. Ibadah syukur bulanan Persekutuan Wanita Gereja Toraja akan dilaksanakan Selasa 16 Juni 2026. Kami percaya Tuhan memberkati setiap anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalamnya, dan setiap anggota pengurus PWGT akan berperan aktif di dalamnya untuk mengambil bagian dan hadir dalam ibadah yang dimaksud. Kami yakin dan percaya bahwa Tuhan tetap melawat anak-anak-Mu yang sedang dalam pergumulan karena sakit penyakit, seperti yang masih dialami oleh Ibu Yohana Ba'ba yang sementara dirawat di ruang ICU Rumah Sakit Primaya. Mama Lori, kakak dari Ibu Hestin dan Ibu Mahoni yang dirawat di Rumah Sakit Pelamonia. Ibunda dari Bapak Ari Abrianto yang dirawat di Rumah Sakit Wahidin, dan Ibu Hestin yang hadir pada kesempatan ini namun sesungguhnya berada dalam kelemahan tubuh karena sakit. Kami yakin anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, Tuhan Yesus tetap datang menjumpai mereka, melawat mereka, memberkati keluarga, memberkati tim dokter dan para perawat yang dengan kasih mendampingi dan menjaga dan merawat mereka. Demikian juga dengan makanan, minuman, obat-obatan, baik yang sudah, yang sementara, bahkan yang masih akan dinyatakan. Tuhan tetap memberkati sehingga berpengaruh positif bagi kepulihan kesehatan anak-anak-Mu yang telah kami sebutkan nama mereka satu persatu, bahkan yang tidak sempat kami sebutkan nama mereka satu persatu karena keterbatasan informasi. Demikian juga ya Tuhan, kami tetap berdoa untuk anak-anak-Mu yang bergumul atas meninggalnya orang-orang yang mereka kasihi, seperti yang masih dialami oleh Bapak Ape Bulo atas meninggalnya Besan di Toraja, yang dialami oleh Ibu Lis Tintari atas meninggalnya sepupu terkasih almarhum Magiarto Patoding, yang masih dialami oleh Bapak Aser Sulo atas meninggalnya tante kekasih, yang dialami oleh Bapak Ilang Panono atas meninggalnya kakak di Jayapura, yang dialami oleh Bapak Julius Lolo atas meninggalnya ipar kekasih, dan yang dialami oleh Bapak Subarto atas meninggalnya adik kekasih. Kami percaya bahwa anak-anak-Mu bersama dengan anggota keluarga Tuhan tetap hiburkan, dan mereka tetap terhibur oleh Roh Kudus dan dikuatkan untuk menghadapi masa depan anugerah Tuhan. Ya Bapa kami di surga, setiap kami yang hadir dalam ibadah ini, kami percaya kasih dan pemeliharaan-Mu Engkau tetap nyatakan bersama dengan saudara-saudara kami di semua kelompok pelayanan, kelompok 1 sampai kelompok 6. Kami sebagai warga jemaat-Mu, kami yakin bahwa Tuhan tetap memberkati dalam pergumulan kami masing-masing, baik itu pergumulan di seputar pendidikan kami, pelajaran kami, juga dalam rumah tangga kami, pergumulan di seputar usaha dan kerja kami,
Demikian juga untuk pelayanan-pelayanan kami, baik dalam gereja dan jemaat maupun dalam masyarakat. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan, bahkan Tuhan menguatkan kami untuk menghadapi semuanya. Ya Bapa kami di surga, kami yakin bahwa ibadah yang dilakukan oleh umat-Mu hari ini akan berlangsung dengan baik berkat pertolongan Tuhan, termasuk yang masih akan dilaksanakan di jemaat Beringkanaya. Dan hamba-Mu bersama dengan beberapa anggota majelis gereja akan melanjutkan pelayanan perjamuan kudus ke rumah-rumah anggota jemaat-Mu yang tidak sempat, yang tidak dapat datang ke rumah-Mu yang kudus ini, untuk kemudian kami lanjutkan perjamuan kudus di rumah-rumah anggota jemaat-Mu. Dan kami yakin pemerintah bangsa dan negara kami pun juga Tuhan berkati, memberkati perdamaian dunia, memberkati saudara-saudara kami yang hidup dalam berbagai keterbatasan karena berbagai sebab. Dan kalau saatnya kami akan kembali ke alamat kami masing-masing, kami yakin Tuhan tetap menjaga kami, baik yang berjalan kaki maupun yang menggunakan kendaraan, dan Tuhan tibahkan dengan penuh selamat. Dan pada minggu depan kami pun tetap diberi kesempatan oleh Tuhan untuk beribadah secara bersama-sama. Ya Bapa kami di surga, inilah doa kami yang kami sampaikan kepadamu. Beralaskan kasih Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami datang berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat, sebelum kita masuk dalam ucapan terima kasih, ada penekanan warta. Pertama, pertemuan bulanan PWGT Jemaat Beringkanaya akan dilaksanakan pada hari Selasa 16 Juni 2026 pada pukul 16 atau jam 4 sore. Mohon kehadiran ibu-ibu PWGT. Warta tambahan, dalam warta untuk hari Rabu tidak ada jadwal, namun seharusnya kelompok 1 ada ibadah keluarga di rumah Bapak Hendrik Nur Priaji, lorong 11, jam 18 atau jam 6 sore, hari Rabu 17 Juni. Kemudian ibadah PKBGT dalam warta tertulis Bapak Insinyur Yakob Suleman, Jumat 19 Juni 2026 untuk sementara ditunda. Kemudian informasi dari tim pengadaan AC di gereja. Pengadaan AC standing 5 PK sebanyak 10 unit, di dalam warta tertulis 10 juta per unit yang seharusnya 30 juta per unit. Olehnya itu Bapak Ibu, mari kita menyambut dengan penuh sukacita, kita memberi partisipasi kita untuk pengadaan AC tersebut. Atas nama majelis dan Bapak Ibu yang hadir, kami menyampaikan selamat kepada anak kekasih Alvarez Dominic Sake yang sudah menerima baptisan kudus pada siang hari ini. Semoga anak kekasih atau cucu kekasih senantiasa diberkati Tuhan dalam pertumbuhan dan perkembangannya. Juga kepada kedua orang tua dan seluruh keluarga. Terpujilah Tuhan bahwa kita dapat menikmati ibadah pada saat ini, dan disampaikan terima kasih kepada semua yang telah mendukung lancarnya ibadah, terlebih khusus kepada pelayan firman Pendeta Manase Deran dan STH. Semoga firman Tuhan yang kita dengar semakin menguatkan iman dan percaya kita untuk menghidupi
status baru sebagai milik Allah dengan hidup dalam relasi kasih dengan semua. Selamat hari Minggu dan selamat beraktivitas dalam pekan ini. Tuhan memberkati kita. Mari kita bersama-sama mendengarkan petunjuk hidup baru dari Keluaran pasal 19 ayatnya yang kelima. Jadi sekarang jika kamu sungguh-sungguh mendengarkan firman-Ku dan berpegang pada perjanjian-Ku, maka kamu akan menjadi milik kesayangan-Ku sendiri dari antara segala bangsa, sebab seluruh bumi adalah milik-Ku. Amin. Karena itu Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergilah dan hiduplah sebagai umat yang telah ditebus, sebagai harta kesayangan Allah yang memancarkan kasih-Nya di tengah dunia. Dan karena itu dalam keadaan berdiri di hadapan Tuhan dalam gedung gereja ini, arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saya siap memancarkan. Nyanyian syukur menutup ibadah kita pada siang hari ini.